Di awal-awal tahun 90 ya, kita tuh udah in operation itu 32 tahunan lah ya. Kita itu sangat concern dengan pembangunan pedesaan melalui energi terbarukan. Dari 32 tahun yang lalu nih, renewable energy kayaknya baru hits beberapa tahun terakhir. Kita tuh betul-betul sayang sama orang duafa kaum miskin. Karena disitulah ya Tuhan ada. Ini mumpung bulan puasa enak banget ngobrol begini. Sebenarnya aku ngomong untuk diriku sendiri gitu loh. Jadi cuman I just want to share with people. It's beautiful. Aduh Bu Puni, it's beautiful. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai, ketemu lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gua dan juga Ibu Tri Mumpuni di sini, sang wanita listrik. Tapi guys, sekarang ini kita udah ada di semua digital platform podcast. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka mendengarkan kita secara audio atau mungkin kalian pengen save data gitu ya, mau dengerin audionya aja, langsung aja cek di Spotify mungkin dan search Daniel Tetangga Kamu. Jangan lupa untuk di follow juga, dan gue percaya banget ketika kalian mendengar, misalnya mendengar di mobil, mendengar kalau misalnya lagi beraktivitas, lagi nyapu, lagi I don't know, anything, lagi setrika baju. Pokoknya semua yang kamu dengar yang baik-baik itu akan membuat kalian berbuat menjadi lebih baik juga. Dan secara pikiran pun juga akan lebih baik. So thank you so much for your support. Dan remember, follow our podcast. Balik lagi ke Bu Puni. So Bu Puni, saya jadi keinget sih, sorry tadi di hati saya juga bilang, pada akhirnya trigger saya sebenarnya untuk ke arah empati level 4. Transformasi saya, jiwa. Transformasi jiwa saya ke arah level 4 itu ya karena saya mengenal Tuhan lebih dekat. Sehingga akhirnya saya sadar apa yang saya punya itu sebenarnya bukan milik saya, tapi milik Tuhan yang dititipkan ke saya. Dan ketika saya tergerak untuk melakukan sesuatu, ya saya harus nurut sama Tuhan. Dan saya mungkin udah gak kepikiran lagi untuk beli atau inden mobil baru, tapi lebih kepikiran Tuhan dengan duit ini mau saya kasih ke siapa. Dan tiba-tiba muncul aja sensitivitas yang tadinya saya gak pernah ngeliat, dan saya kasih. Jadi ini sesuatu yang butuh spiritual journey juga sih Bu Puni. Karena saya adalah orang yang empatinya 0 gitu. Jadi kalau misalnya dulu mungkin tugas saya adalah gimana mobil gue kelihatan lebih keren daripada mobil tetangga gue. Saya gak kepikiran orang-orang di Sumba gak ada air bersih. Gimana? No, udahlah pasti adalah nanti orang-orang yang bakal tergerak hatinya untuk nyumbang ke situ. Tapi mobil gue harus kelihatan lebih keren daripada mobil tetangga gue. And that's the truth. Gimana sekarang ini gue yakin banget setiap tetangga yang lagi nonton Daniel Tetangga Kamu, dan ini emang merupakan sebuah transformasi juga kepada para pendengar kita di podcast, kepada penonton kita di YouTube. Mereka juga kadang-kadang mulai tergerak tuh ke arah empati, mungkin dari 2 ke 3 mungkin ke 4 gitu. Dan gue berharap banget karena banyak dari tetangga-tetangga kita yang nonton, tetangga setia kita yang nonton itu sering komentar di YouTube, perspektif mereka berubah gitu. Mereka yang tadinya very self-centered, akhirnya mulai God-centered. Mulai fokus pada Tuhan. Itu dia kenapa Bu Puni juga ada di sini gitu untuk kita undang juga. Nah, jadi kayaknya sih jawabannya untuk ini kita diskusi sih. Saya sendiri juga akhirnya ngobrol-ngobrol, saya diskusi juga. Betul, aku setuju kamu tadi bilang untuk level 1 dan 2 itu untuk sampai ke level 3 saja. Itu perlu transformasi jiwa. Tanpa itu gak akan terjadi. Perlu spiritual journey, perlu Tuhan. Perlu Tuhan. Betul. Gitu. Saya mikir-mikir gak juga ya kalau alasan terbesarnya karena saya dimarahin istri terus ya yang ada ya cerai aja bisa gitu. Tapi kan enggak gitu. Ternyata emang benar-benar hanya Tuhan yang bisa ngerubah hati saya supaya akhirnya dari level 0 bisa sampai ke level sekarang ini gitu. Kita ada rencana tahun depan mau bikin yayasan malahan gitu kan. It's crazy gitu. Yang tadinya saya benar-benar gak pernah mikirin, akhirnya
jadi ya udahlah, yang duniawi itu udah, karena itu kita udah ninggalin Enough yang is namanya enough duniawi, gitu ya. exactly kayak Heeh. gitu. Jadi saya bersyukurnya begini, hal-hal seperti ini ya, saya harap itu banyak orang melakukan. Karena apa? Karena orang Indonesia itu terkenal orang yang sangat generous. Hmm. Kalau Muslim itu ada, jelas banget tuh ayatnya. Bahwa sebagian hartamu itu adalah haknya kaum duafa. Wow. Jadi saya selalu ngajak ke teman-teman, 2,5% lu udah diberesin belum? Bayangin, kalau di gereja kan malah 10%. Kita tuh hanya 2,5%. Tapi can you imagine kalau 2,5% itu secara konsekuen dikeluarkan ya dari orang-orang Muslim Indonesia, kemudian diserahkan atau diatur, dikelola oleh orang-orang yang amanah, you can imagine kemiskinan Jakarta ini selesai. Seberapa konsekuen kita sebagai Muslim. Itu saja. Dan saya sendiri juga pengen nambahin juga di sini gitu ya. Karena ketakutan terbesar orang adalah ketika saya nyumbang, saya makin miskin. Tapi sebenarnya itu tertulis juga di Injil sih. Intinya saya lupa ayatnya seperti apa. Tapi intinya ketika kita menyumbang atau memberikan kepada orang miskin, kesannya Tuhan berhutang ke kita. Kesannya. Sehingga kita gak akan pernah dibiarkan miskin. Gitu. Jadi orang takut nyumbang karena takut miskin. Itu justru perspektif yang sangat duniawi dan sangat salah banget. Dan itulah strategi iblis untuk make sure kita gak nyumbang. Ngerti gak? Ya, tapi sebenarnya, tapi ada juga yang lebih salah lagi. Gue nyumbang supaya gue jadi kaya. Itu salah perspektif juga. Yang lebih parah lagi. Gue nyumbang supaya gue nyogok Tuhan. Another perspektif yang salah. Nah sebenarnya kita nyumbang karena dari cinta Tuhan kepada diri kita. Sehingga kita ini udah dicukupi banget. Dan kita bersyukur banget kita bisa nyumbang. Itu satu. Yang kedua, ketika kita nyumbang, kita gak akan pernah dibiarkan miskin oleh Tuhan. Karena semua kebutuhan kita itu akan selalu di-provide banget sama Tuhan. Ya, jadi gue pengen ngomong juga nih kepada yang lagi dengerin gitu ya. Jangan takut untuk nyumbang. Karena kebutuhan hidup lu itu pasti akan selalu di-provide gitu. Selalu dicukupkan. Dan jangan takut untuk miskin, sorry. Dan jangan takut untuk miskin. Kenapa? Saya takut miskin soalnya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kamu miskin. Iya. Tapi takut miskin. Tetap miskinnya takut gitu. Tuhan gak akan pernah membiarkan kamu jadi miskin. Dan bahkan selama yang kamu berbagi. Yang saya percaya kalau misalnya kita berbagi dari hati yang penuh dengan cinta ya. Bukan dengan hati yang penuh dengan kerakusan. Gue yakin banget Tuhan akan membayarnya berlimpah-limpah lagi. Berkali-kali lipat gitu. Kalau kamu memberi yang sedikit. Maka akan aku ganti dengan yang jauh lebih banyak. Itu firman Allah. Jadi gak mungkin keliru. Ya. Apapun yang tertulis di dalam Al-Quran itu gak ada yang keliru. Jadi ketika kamu memberi, aku akan balas dengan jauh lebih banyak. Ada gak cerita konkret deh? Kalau misalnya kita ngomongin ayat aja kita ngomongin. Ya, aku konkretnya gini ya. Ya. Ini saya terpaksa harus cerita ini. Di awal tahun 2000. Di kampungku tuh kita kan ada kebun teh kecil banget gitu ya. Di lereng Gunung Tangkuban Perahu gitu. Di desa itu adalah seorang ulama kecil sama ulama besar aku bilang gitu. Yang ulama besar ini sangat terkenal, sangat inilah berkuasa banget gitu. Terus kadang-kadang ya aku nggak bisa cerita lebih jauh, tapi pokoknya tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Sementara si ulama kecil ini itu lempeng gitu loh. Suatu saat dia ini ngasih khotbah gitu, bahwa orang yang mengambil haknya rakyat kecil itu memiskinkan dirinya sendiri. Wow. Orang yang ngumpulin zakat kemudian gak disebarkan lagi itu sama dengan dia menggali lubang untuk kemiskinannya dia sendiri. Pokoknya gitu-gitu semua. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan buat si ulama besar lah gitu ya. Ya kan, karena diserbu pokoknya di depan umum tuh dimaki-maki gitu. Padahal dia khotbah tapi yang ngerasa malah si ulama besar.
Terus dia malu gak keluar rumah, jadi sakit karena merasa Sorry, si ulama kecilnya? kecilnya Karena ini. diserang sama si ulama besar? Dan saudara-saudaranya. Oh, akhirnya Karena dia jadi malu. Malu terus gak keluar. Terus saya bilang sama suami gitu, gimana ya, saya kalau ngeliat orang yang dalam tanda petik terzolimi gitu ya, kok dia jadi malu, kasihan. Padahal orang itu baik banget ngurusin masjid kita dan sebagainya, si ulama kecil ini. Akhirnya saya asal ngomong aja, kita naikin haji yuk gitu. Naikin haji? Naikin haji. Karena zaman dulu masih gampang gitu, gak usah kayak sekarang. Tahun 2000 tuh ya? 2000-an ya. Oke. 2000-an. Terus suamiku tuh bilang begini, emang kamu duitnya ada? Gitu kan. Dia selalu gitu, emang kamu duitnya ada? Hey, kamu lupa ya, kan kamu yang ngajarin aku. Bahwa Tuhan itu maha kaya. Once you trying to do something good, pasti supportnya tuh just. Wow. Itu sudah dalam kehidupan kita selalu terjadi gitu. Apa yang terjadi? Ya udah, kita mulai aja. Aku minta sama anak kebun, tolong dong daftarin lah suami istri dan daftar gitu. Terus dulu masih boleh nyicil, asal aku dapat uang. Kok tiba-tiba di setahun itu, saya tuh sering diundang orang dapat uang gak tahu dari mana lah gitu. Karena itu di Quran ditulis bahwa barang siapa yang percaya kepada aku, maka akan aku bukakan pintu rezeki dari sumber yang tidak kau duga-duga. Wow. Dan kita beyond percaya bahwa memang Allah itu yang ada dan yang menciptakan semua kita ini. Terus bener, niat kita cuman pengen mereka berdoa, ini bukan riak ya. Jadi saya menceritakan ya. Tiba-tiba hari Jumat, aku ingat banget di penghujung tahun, ada dapat uang 15 juta untuk terakhir kali lunas. Dapat nomor nih si bapak dan ibu tadi itu. Dapat nomor untuk DP atau dapat nomor untuk berangkat karena sudah lunas. Oke, oh iya. DP-nya kan di Januari, ini Desember. Ya. Udah, dia akan berangkat. Wah, kita bahagia banget. Itu hari Jumat. Sabtu kita pulang dong ke Jakarta. Gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu, itu juga aneh. Biasanya tuh tahu kalau ke kebun selalu weekend. Ini kok weekdays kita itu pengen ke kebun. Sampai di rumah hari Minggu pagi, aku ingat banget jam 8 itu di Tokyo udah jam 10. Temen sahabat kita itu nelpon, Punisang gitu. Saya ada project nih 30.000 US dollar gitu. Terus untuk ini, pokoknya memvalidasi data-data tentang listrik pedesaan gitu. Gampang lah, aku nanti hire 3 engineer juga datang ke kantor PLN daerah ya, ada 3 provinsi. Semuanya bisa lah itu with 6,000 only, aku bilang gitu. $6,000. Gak perlu 30.000 lah, 6,000 aja cukup gitu. Jawaban dia apa aja? Well, it's none of my business. Pokoknya ya kamu harus terima 30.000 karena di dalam ininya 30.000. Dealnya 30.000. Dealnya di kontrak disediakan oleh kantor kita 30.000. You have to do something about it gitu. Wow. Terus aku kan ketawa ya mas suami, kamu tau gak aku udah berusaha ngomong sama siapa, aku bilang gitu. Kita tuh kemarin melunasi si bapak dan ibu itu hanya 52 juta berdua untuk bisa naik haji zaman itu. Dolar 12 ini, 12.000. Tiba-tiba Tuhan mengganti aku. Ya kalau mau hitung-hitungan, aku gak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi at least Tuhan mengatakan kepada umatnya bahwa gak usah deh nunggu tahunan untuk dibalikin duit lo. Gitu. Jumat kok langsung Minggu langsung diganti. Gitu. Yeah. Jadi kalau kamu gak punya prasangka yang baik kepada Tuhanmu. Masya Allah, aku gak tahu ngomong apa lagi. Terus I remember ya, my dad selalu bilang, Puni gitu ya. Bekerjalah dengan kaum duafa. Karena jumlah mereka diciptakan Tuhan jauh lebih banyak daripada orang kaya. Doa mereka tidak bersekat kepada Tuhan. Doa orang-orang susah itu. Dan doa mereka dijabah sama Allah. Gara-gara itu aku tuh terus waktu lulus tuh kan makanya gak mikir mau ke korporasi atau mau apa. Enggak lah, pokoknya I'm just doing with people aja gitu. Jadi dari dulu emang kayaknya udah my destiny gitu ya. Being with the community gitu. Terus kita tuh betul-betul harus sayang sama orang duafa kaum miskin. Karena disitulah ya gubuk gitu. Di gubuk mereka, di gubuk kaum miskin itulah Tuhan ada. Wow. Makanya ada salah satu yang dibilang, jangan pernah sekali-sekali menzolimi orang miskin karena doa mereka didengar. Tanpa sekat. Itu apa ya? Ini mumpung bulan puasa enak banget ngobrol begini. Sebenarnya aku ngomong untuk diriku sendiri gitu loh. Jadi cuman I just want to share with people. It's beautiful. Aduh Bu Puni, it's beautiful. Oke. Jadi Bu Puni ini kan sebagai co-foundernya IBK.
inisiatif bisnis dan ekonomi kerakyatan. Itu bergeraknya di bidang apa, dan saya pengen promo-promo dikit nih biar mungkin siapa tahu ada tetangga kita yang tergerak dan mungkin bisa ngebantuin IBK juga gitu. What is it about? Di awal-awal tahun 90 ya, kita tuh udah in operation itu 32 tahunan lah ya. Di awal-awal kita itu sangat concern dengan pembangunan pedesaan melalui energi terbarukan. Oke. Jadi kita datang melihat desa yang gelap gulita, kita listriki, kemudian listrik itu dari renewable energy yang tersedia locally gitu. Dari 32 tahun yang lalu nih, renewable energy kayaknya baru hits beberapa tahun terakhir. Ini udah dari 32 tahun yang lalu. Wow, oke. Nah, makanya aku senang sekali nyimpen kartu namaku. We bringing renewable energy to the remote area. Wah, oke. Wow, that's cool. For electricity and clean water supply and sanitation. Oke. Nah, kita ini dulu berpikir bahwa Indonesia ini mau mimpinya itu adalah sebuah bangunan yang mewah dan kuat. Dan itu hanya bisa dibangun kalau batu batanya kuat. Ya kan, bangunan megah, kokoh itu kalau batu batanya kuat. Betul. Sehingga bangunan itu terjadi. Betul. Batu bata itu desa. Wow. Untuk sebuah negara. Untuk sebuah negara. Wow. Ya. Jadi mimpi kita adalah ya udah kita perkuat desa-desa. Karena kebetulan suamiku dulu sempat belajar lah di Swiss, aku ngikutin gitu loh. Iri banget ngeliat di Swiss kok desanya bisa kaya raya gitu ya. Ternyata ada mikrohidro itu. Terus dulu mereka banyak yang ya resesi lah segala macam. Kemudian mereka menemukan bahwa energizing villages lah. Kita tuh IBK tuh ingin energizing villages gitu. Wow. Literally ya, energizing itu ya memberikan energi listrik dan air ya. Dan energi kemanusiaan. Apa tuh energi kemanusiaan itu apa? Sederhananya gini, kita sudah bangun listrik itu, tapi listrik itu hanya tools, alat. Yang kita mau tuju adalah orang desa itu berdaya, secara ekonomi dia bisa mendapatkan income yang sustainable melalui kegiatan-kegiatan pertanian gitu. Jadi begitu listrik selesai kita bangun, tidak kita diamkan, tapi kemudian kita buatkan destilasi. Dia bisa bikin minyak nilam, minyak sereh, terus pengeringan kemiri, kopi, segala macam gitu. Sehingga yang namanya added value dari hasil-hasil desa itu terjadi di desa. Nilai tambahnya di desa. That's what dream. Ngebayangin gak sih? Kita ini ada lebih dari 79.631 sekian desa. Jadi makanya dulu pengennya ke sana. Pokoknya harus gitu ya. Macam-macam, makanya kita terus kemudian dengan berjalannya waktu semakin susah ke sini dari segi funding. Karena kalau dulu saya itu ngikutin fiscal year Jepang gitu ya. 10 tahun tuh saya kalau ini saya ke Tokyo gitu presentasi, terus Jepang tinggal nunjuk saya mau desa itu, fine enak banget, gitu ya. Enak banget. Dan senengnya dengan mereka itu adalah aku ngomong misalnya ya, ini dengan Jepang dengan Belanda gitu, ngomong ini perlu uangnya misalnya 5M gitu ya. Terus dia based on trust. Oh wow. Uang itu ditransfer, nanti habis selesai diaudit. Oh bisa auditor yang terkenal, kita gak usah sebutin namanya ya. Ya, tapi gak apa-apa, siapa tuh dia sponsorin kita juga. PwC misalnya. PricewaterhouseCoopers. Dia akan mengaudit segala macam, yang bayar mereka karena kan mahal itu ya, itu bagus. Sehingga mereka terus trustnya muncul. Trust. Itu penting. That's amazing. Nah banyak orang yang tanya, kenapa lu ini sih heboh keluar-keluar, kan di negeri kita juga banyak gitu loh. Ya tapi memang gak compatible kalau sistem membangun di Indonesia ini. Karena yang ada tuh distrust. Kenapa saya katakan distrust? Jadi begini, kasihan juga pemerintah. Dulu saya sempat tanya sama Bu Mari Pangestu segala macam ya, karena she's one of a good friends I can talk to gitu ya. Kita ini kalau tidak diberi aturan yang rigid, banyak orang yang nyolong. Susah ya. Tapi begitu diberi aturan yang rigid, menyulitkan yang bangun. Kenapa menyulitkan? Gini, saya itu kalau misalnya harus mengerjakan program pemerintah, itu saya harus punya uang dulu. Saya bangun nanti di reimburse. Susah banget. Gimana terus belum nanti nitty-gritty-nya gitu segala macam, pakai pelelangan, pakai ini itu. Which is sebetulnya kalau untuk pembangunan yang saya lakukan,
community base ya, berbasis masyarakat itu nggak kompatibel dengan sistem APBN kita. Karena kita itu harus tinggal di desa. Rakyat kita siapkan dulu lah. Kalau rakyatnya yang cerdas, pinter gitu ya. Enak tuh kalau bangun di Sumatera Barat tuh. Wah mereka tuh bagus banget itu. Mungkin gak sampai sebulan udah ayo ini listrik bermanfaat buat kita. Langsung semua mendukung gitu. Karena tanpa didukung rakyat saya gak mau. Saya bilang bahwa ini adalah punyamu. Kita hanya punya kemampuan dan keahlian serta bisa mencarikan dana untuk membangun. Tapi this is yours. Jadi mereka berpartisipasi dan sebagainya. Tapi ada juga daerah-daerah yang orangnya gak nyambung. Gitu. Apa ya ini gitu. Jadi harus diberdayakan dulu, dibuat paham dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian dengan berjalannya waktu Indonesia masuk middle income country gitu kan. Betul. Donatur mulai mundur. Negara lu udah ini. Jadi saya dulu gak pernah berhasil fundraising untuk Kalimantan Timur. Itu sedih banget loh aku. Padahal aku di Kalimantan Timur banyak desa yang belum terlistrik juga. Alasannya di mata orang-orang donor itu Kalimantan, apalagi East Kalimantan itu daerah kaya. Jadi gak perlu disumbang. Begitu suamiku sampai di mobil gabung dengan aku, tiba-tiba dari semak-semak tuh muncul pasukan itu. Ada yang bawa AK-47, bawa golok segala macem. Terus mataku ditutup, mata suami ditutup, terus dipukul, jatuh dia. Aku teriak gitu kan. Terus pas udah dibuka udah di tengah hutan. Well, this is it. Ini serius ini. Bukan ini lagi. Gue diculik nih. Mas, kalau kita harus berakhir di sini, kamu ikhlas gak? Wow.